Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya wada'iyati ilaiha bil abdi. Definisi taufik dalam istilah bukan hanya Allah menciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Wada'iyati ilaiha bil abdi, Allah menciptakan ad-da'iyati, hasrat yang mendorong seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Artinya apa? Di dalam diri kita, seorang hamba yang diberikan taufik, ada hasrat, ada iyati ilaiha, yang mendorong kita untuk taat, diciptain sama Allah. Kemudian fal kafiru ghairu muwaffaqin li adami da'iyati fihi. Orang yang non muslim, orang yang kafir, ghairu muwaffaqin li adami da'iyati fihi, karena orang kafir itu ghairu muwaffaqin, bukanlah orang yang diberikan taufik. Li adami da'iyati fihi, karena tidak ada di dalam diri orang kafir ada iyati yang mendorong dirinya untuk taat, nggak ada. Jadi orang kafir itu nggak ada istilah non muslim itu dapat taufik. Kemudian selanjutnya wa yushidu lidzalika qauluhu ta'ala, wa yushidu, dan diperkuat lidzalika, pernyataan yang demikian itu. Pernyataan yang mana? Pernyataan orang yang dapat taufik itu Allah ciptakan dalam dirinya ad-da'iyati ilaiha, hasrat yang mendorong dirinya untuk taat, itu ada dalilnya. Wa yushidu lidzalika qauluhu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Allah menyatakan wa amay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Amay yuridillahu, siapa orang, yuridillahu, yang Allah kehendaki, ayyahdiyahu, memberikan hidayah, memberikan taufik kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah yashrah, melapangkan, sadrahu, hatinya orang tersebut, lil Islami, untuk menerima agama Islam. Ini jelas ya, orang yang Allah kasih hidayah, Allah kasih petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala yasrah, melapangkan sadrahu, dadanya, melapangkan hatinya, lil Islami, untuk menerima Islam. Ayakni yaj'alu da'iyatahu wa rughbatahu wa mahabbatahu ilaihi. Maksud dari ayat ini adalah yaj'alu da'iyatahu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan da'iyatahu, yang mengajak pribadi seseorang yang diberikan hidayah, yang Allah kehendaki, wa rughbatahu, rasa senangnya, wa mahabbatahu, dan rasa cintanya, ilaihi, kepada Islam. Allah jadikan ada'iyatahu, hasrat dirinya ya, yang mengajak dirinya, kesenangannya, kecintaannya, ilaihi, kepada Islam. Orang kalau kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih, kalau kita perhatiin ya, orang yang non muslim, ketika masuk Islam itu Islamnya taat, Islamnya patuh. Banyak yang begitu tuh, banyak tokoh-tokoh nasional ya, yang awalnya non muslim tapi ketika menerima Islam dia betul-betul taat,
dia betul-betul istiqomah menerima ajaran Islam sepenuhnya. Banyak tokoh-tokoh agama. Itu Islamnya Islam betul-betul tulen. Allah kasih hidayah. Kalau kita Islamnya Islam apa? Hah? Islam apa? Islam Konghucu, Islam tingkong Nabi ke cucu, Nabi ke incu. Tapi nggak masalah. Makanya di sini pentingnya meningkatkan kadar iman kita, penting supaya iman kita jadi iman yang hakiki, iman yang sesungguhnya. Iman yang sesungguhnya itu iman yang bagaimana? Iman yang ada dalam diri pribadi seseorang, yang iman itu direalisasikan dalam kehidupan, melakukan amal soleh. Iman yang ada di dalamnya itu menyatu pada dirinya, mengalir sebagaimana mengalirnya darah dalam tubuh kita. Itulah yang disebut iman hakiki. Iman hakiki, iman yang bagaimana? Iman yang seseorang sampai kepada makom kedudukan makrifat-illah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya iman hakiki. Ada bahasannya, ada sebuah bahasan di dalam kitab syarah kitab Safinatun Najah, itu ada sarahnya. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani membagi tingkat keimanan seorang hamba itu ada 5. Ya, salah satu dari 5 itu adalah ya makom iman yang hakiki. Iman yang hakiki itu iman yang ada tercakup di dalamnya ilmu yakin, ainul yakin, akul yakin. Kira-kira kita pengen nggak sampai ke situ? Pengen nggak sampai ke situ? Sama pengen. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Amin. Kemudian waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, la hajata ila ziyadati wa da'iyati ilaiha. Berkata sebagian ulama, jadi memberikan definisi taufik tidak perlu ada penambahan kata ada iyati ilaiha. Enggak perlu ada kata-kata ada iyati ilaiha. Allah menciptakan hasrat yang mengajak seorang hamba untuk taat. Enggak perlu ada bahasa begitu. Cukup taufik menurut istilah adalah khalqu qudrati taati, diciptakannya kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nggak usah ada penambahan ada ya ilaiya, nggak perlu, karena memang ya, khalqu qudrati taat ini adalah definisi taufik yang sudah masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada di dalam kitab tauhid, juga begitu sama. Ada di dalam kitab, ya Allah saya lupa, ada di dalam ya nyebut ngaran kitab baik hese loba dosa sih, antara kurang mah ke sekolah loba dosa baik ai kitab manusia dibaca leungit deui bae wajar lah karena dia ke sekolah makan loba dosa. Makanya ya ada ulama Imam Syafi'i, ini ngajinya santai ya. Imam Syafi'i itu ngeluh sama gurunya itu Syekh Waqi. Ada di dalam buku, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, ya Syekh, hafalanku ini cepat hilang
Gimana caranya sih solusinya supaya hafalan saya nggak cepat hilang? Gurunya itu ngasih tahu, fa'arsyadani ila tarkil ma'asib. Gurunya Imam Syafi'i memberikan petunjuk kalau pengen hafalan kuat, nggak cepat hilang, ila tarkil ma'asib, untuk meninggalkan maksiat. Jadi artinya apa? Banyaknya perbuatan dosa, banyaknya perbuatan salah yang kita lakukan, itu akan semakin banyak hilangnya ilmu yang sudah kita hafal. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi saya ulang ya. Jadi yang namanya taufik, diciptakannya kemampuan pada diri seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Kemudian li'annal murada bil qudrati al-irdul muqarinu li ta'ati wal muqaranatu mafkudatun bil kabiri fala yakunu muwaffaqan. Karena sesungguhnya yang dimaksud bil qudrati dengan makna qudrah, yang dimaksud adalah al-irdul muqarinu li ta'ati, sikap pribadi al-muqarinu li ta'ati, yang seiring, yang sejalan li ta'ati, untuk taat kepada Allah. Jadi makna qudrah itu adalah kemampuan pada diri atau pribadi seorang hamba yang dibarengi, yang bersamaan untuk takwa, untuk taat. Kemudian wal muqaranatu mafkudatun bil kafiri. Orang yang non muslim, wal muqaranatu mafkudatun, tidak ada istilah ucapan al muqaranatu, kesesuaian, ya, mafkudatun bil kafiri, tidak ada di dalam diri orang kafir. Kan tadi awalnya juga bilang, menurut bahasa taufik itu adalah menyesuaikan sesuatu perkara li syari'i terhadap perkara yang lain. Nah, orang kafir itu mafkudatun fil kafiri, enggak ada yang namanya kesesuaian, keselarasan, keakuran pada diri orang kafir, enggak ada. Fala yakunu muwafaqan, maka tidaklah orang kafir itu disebut muwafaqan, orang yang diberikan taufik. Ini anak-anak ini, kamu enggak ngaji sama Ustaz Fuad? Mau ngaji berulang? Kagak. Kalau lagi begini, yang anak-anak sepantar mereka ini memang lebih baik belajar Al-Quran dulu, lancar ini mah ngaji kayak begini nggak usah dulu, belajar Al-Quran dulu yang lancar supaya baik, nanti bertahap. Gak apa-apa kalau ngaji mah bagus. Kemudian wa qawluhu hamdai wa bidirrahul mutakamila, ucapan Syekh Zainuddin Al-Malibari, hamdai wa bidirrahul mutakamila, memuji kepada Allah hamdan dengan pujian yuwafi, yang sebanding birrohu terhadap kebajikannya Allah al-mutakamila, yang sempurna. Ayat ini yafi bi isanihi wa birril kamil, muji kepada Allah itu ujian kita nih yang kemarin tuh, hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi umazida. Kan bahasanya hamda yuwafi, pujian yang sebanding, yang setara, yang sama, birrohul mutakamilah, dengan kebajikannya Allah yang sempurna. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, wa yuhtamalu annal murada yuqabilu wa yukabi'u birrahu wa yukabi'u birrahu wa atiyatahu. Jadi kita memuji kepada Allah ini bihasbi zahir, hanya sebatas zahir. Kok sebatas zahir Ustaz? Ya, coba kita pelajarin bahasanya. Segala puji bagi Allah
hamda yuwafi dengan pujian yang sebanding ya ni'amahu dengan nikmatnya Allah. Kira-kira nih kita bisa nggak memuji Allah tapi pujian kita itu sebanding sama dengan nikmat yang Allah berikan? Kira-kira bisa nggak? Nggak akan pernah bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena di sini dikatakan wahada bihasbi dhahir, ucapan hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida itu adalah bihasbi dhahir, hanya sebatas zahir saja. Wa illa, kalau memang tidak sebatas zahir, kalau dimaknai dengan makna yang sesungguhnya, fala yastati'u ahadun ayyujazi ni'amahu subhanahu wa ta'ala. Kalau memang diberikan makna yang sesungguhnya, fala yastati'u, enggak akan ada yang mampu, ahadun, seseorang, siapapun enggak ada yang mampu ayyujazi ni'amahu subhanahu wa ta'ala, membandingi nikmat Allah. Enggak ada seorang pun yang bisa membandingi nikmat Allah. Pujian kita kepada Allah sama dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Enggak akan ada yang bisa. Makanya bahasa hamda yuwafi birrohul mutakamila atau hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida itu hanya sebatas zahir ucapan saja. Dahsyat ya. Ada di dalam sebuah syarah kitab Qurratul Uyun. Ada kitab Qurratul Uyun, kitab yang paling didemenin sama santri. Kenapa? Karena Qurratul Uyun ini menceritakan hal ihwal kehidupan seorang suami istri di dalam melaksanakan bahtera rumah tangga. Ada di dalam syarah kitab Qurratul Uyun. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. Allah bilang begini di dalam syarah kitab Qurratul Uyun, ya Musa, wahai Musa, wahai Nabi, uskurli haqqa syukri, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, haqqa syukri, dengan syukur yang sebenar-benarnya. Nabi Musa disuruh oleh Allah bersyukur kepadanya dengan syukur yang sebenar-benarnya. Apa jawaban Musa? Jawaban Musa, ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukru ni'matun minka. Ya Allah, ya Tuhanku, kaifa ashkuruka, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya? Bagaimana aku bisa? Wa syukru ni'matun minka, sedangkan bisa bersyukur itu adalah termasuk nikmat darimu. Jadi nggak akan bisa kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur, karena bisa bersyukur aja itu udah nikmat dari Allah. Ini contoh, ini saya contohin. Kita dapat makanan, dapat rezeki, kita bilang alhamdulillah ya Allah dapat rezeki, dapat milik. Itu memuji Allah dengan menyebutkan alhamdulillah, itu aja nikmat. Kalau memang itu nikmat, maka mesti dipuji lagi Allah, alhamdulillah, nikmat lagi, puji lagi, alhamdulillah, nikmat lagi. Makanya nggak akan pernah habis nikmat Allah kepada kita. Bisa bersyukurnya kita kepada Allah itu adalah bagian dari nikmat. Makanya kata Musa, kaifa ashkuruka wa syukru ni'matun minka. Ya Allah, gimana aku bisa bersyukur kepadamu dengan syukur yang sebenar-benarnya, sedangkan bersyukur itu adalah termasuk nikmat darimu. Ya Allah, gimana bisa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qala, Allah berkata, al-ana qad syakarta. Hai Musa, sekarang engkau sudah bisa bersyukur kepadaku dengan syukur yang sebenar-benarnya. Jadi ketika kita merasakan bahwa memuji Allah itu adalah bagian dari nikmat yang harus disyukuri, maka hakikatnya kita sudah bisa bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenar-benarnya. Jadi artinya apa? Setiap nikmat mesti ada syukur yang baru. Setiap nikmat mesti ada syukur yang berikutnya. Turun nikmat terus aja
Makanya Syekh An-Nawawi mengatakan, ya, Syekh An-Nawawi mengatakan di sini, wa kullu atiyatin tahtaju li hamdin mustaqilin. Tiap-tiap pemberian, tiap-tiap anugerah tahtaju li hamdin mustaqilin, butuh kepada pujian mustaqilin yang terpisah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika li'adami ihsaiha wa hasriha. Yang demikian itu adalah karena li'adami ihsaiha. Tidak mungkin kita ihsaiha, menghitung nikmat Allah. Enggak mungkin. Kemungkinannya itu li'adam, tidak ada. Kemudian wa hasriha, dan tidak mungkin kita membatasi nikmat Allah. Nikmat Allah itu nggak bisa dihitung, nggak bisa kita batasi. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian, Anda semua, termasuk kita, saya, ta'uddu, menghitung-hitung ni'matallahi, nikmat yang Allah berikan, la tuhsuha, enggak akan pernah kita bisa ngitung. Ini kita bisa napas nih, itu nikmat Allah. Napas narik, nikmat Allah. Keluar napas, nikmat Allah. Itu mesti disyukurin terus. Jadi enggak akan bisa kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Makanya ada catatan penting, ya, ada catatan penting dari ulama. Ada ulama mengatakan begini nih, qad ajma'al qurrabu. Saya kalau baca syairnya nadanya tinggi, ya, suara kayak acak aduk, ya, suara lagi jelek. Kalau dibacain syairnya, qad ajma'al qurrabu julum ala anna afdala kata ulama, qad ajma'al qurrabu, telah sepakat. Al-qurrabu, ulama-ulama ahli ma'rifat udah sepakat, udah kompak, semua udah akur, ya. Juluhum ala, para petinggi ulama-ulama ma'rifat sepakat ala anna dola ta'ati lillahil jalla, bahwasanya ketaatan kepada Allah yang paling utama, ketaatan kepada Allah yang paling hebat, yang paling baik adalah hifzun li anfasin yakunu khurujuha wa dukhuluha billahi bil malaikil ula. Ketaatan kepada Allah yang paling hebat, yang paling baik, yang paling utama itu adalah hifzun li anfasin, menjaga napas kita. Yakunu khurujuha, keluarnya napas, wa dukhuluha, masuknya napas, billahi, dengan menyebut lafaz Allah, fil malail khala, di waktu rame dan di waktu sepi. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat ketaatan yang paling utama, seperti apa yang diucapkan oleh para ulama ahli ma'rifat, ulama sufi, upayakan ketika kita napas, dari nyebut lafaz Allah, keluar napas, nyebut lafaz Allah, narik lagi napas, nyebut Allah lagi, keluar lagi Allah, terus. Setiap kita napas itu selalu nyebut Allah. Nyebutnya di mana? Nyebutnya di dalam hati aja udah. Nggak usah pakai mulut. Karena ketika orang sudah mampu, ketika seseorang sudah bisa, setiap napasnya berbarengan dengan menyebut lafaz Allah, maka orang itu sudah termasuk orang yang diucapkan Allah dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itu adalah orang-orang
yadhkurunallaha, yang selalu berzikir kepada Allah, qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, di waktu duduk, wa ala junubihim, dan di waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka selalu berpikir, bertafakur pada penciptaan langit dan bumi. Itulah orang-orang yang ada dalam Al-Qur'an. Hah? Belum Aku sarua bae bah urang ecan bisa. Urang sama-sama belajar. Inilah pelajaran pelajaran yang memang diajarkan oleh para ulama-ulama sufi, para mursyid-mursyid thariqah, para guru-guru yang betul-betul kompeten di dalam masalah ijazah talqin dzikir. Demikian jemaah apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah datangnya, yang salah dari kebodohan diri saya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Ustaz mau nanya ini masalah taufik apa hidayah dulu apa taufik dulu? Hidayah dulu apa taufik dulu? Hidayah dulu apa taufik dulu? Hidayah dulu. Kenapa hidayah dulu? Karena pada hakikatnya hidayah itu semua udah dikasih sama Allah. Yang namanya hidayah semua sudah diberikan sama Allah. Bagaimana buktinya? Coba. Orang-orang yang belum bisa ke masjid, orang-orang yang belum bisa sholat 5 waktu, itu mereka tahu sholat 5 waktu itu wajib. Nah, itu namanya hidayah. Itu hidayah, pengetahuan seorang hamba terhadap kewajiban menjalankan hukum Allah. Itu hidayah. Ini misalnya saya nggak sholat, tapi saya tahu sholat itu wajib, berarti saya sudah dapat hidayah. Kenapa? Karena saya tahu sholat itu wajib. Itu hidayah. Yang belum dapat itu taufik. Jadi hidayah dulu baru taufik. Jadi kalau mau penutup doa, kalau mau penutup di muqaddimah, wabillahi taufiq wal hidayah, itu mestinya diganti. Jangan wabillahi taufiq wal hidayah, mesti diganti wabillahil hidayatu wat taufiq. Mesti diganti. Kenapa? Karena hidayah dulu baru taufik. Ada lagi? Kalau hidayah Ustaz. Ya? Hidayah. Kenapa? Taufik hidayah dan hidayahnya. Inayah itu adalah maknanya perhatian ana, yakni inayatan, perhatian Allah, pantauan Allah, itu maknanya inayah. Yang ada dalam pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu cuma hanya ada hidayah dan taufik. Karena itu seiring beriringan. Jadi kalau inayah itu maknanya adalah perhatiannya Allah. Jadi kalau kita lagi dapat taufik nih, tidak. Kalau kita lagi dikasih taufik berarti kita lagi diperhatiin sama Allah. Udah gitu aja. Jadi ada lagi? Baik, jemaah, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar dari Allah, datangnya yang salah dari kebodohan diri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna haqqaka wa qawlana tiba'a wa inna batila batila wa inna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.